Halo teman-teman, kembali lagi sama aku di channelku Suka Film. Kali ini aku bakalan review drama Korea lagi nih, yaitu Squid Game part kedua. Untuk kalian yang belum nonton part 1, langsung aja klik pada description box di bawah ini. Oke, tidak banyak bicara, kita langsung aja ke ceritanya. Di video kali ini, kita akan melanjutkan kisah menegangkan drama Korea Squid Game. Sebelum kita ke alur ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Dimulai dengan diperlihatkan para peserta yang lolos pada game gulali sebelumnya. Setelah bermain, para peserta diberikan snack. Miryang, Deoksu, dan anak buah mereka merasa kurang puas dengan snack yang telah diberikan. Mereka mengantri lagi agar mendapatkan snack. Namun jumlah snack sesuai dengan jumlah peserta. Karena hal itu, ada beberapa peserta yang tidak mendapatkan jatah snack. Seorang peserta yang tidak mendapatkan jatah snacknya marah dan melawan Deoksu. Sayangnya, ia malah dihajar oleh Deoksu hingga tewas. Peserta yang menyaksikan kejadian itu terkejut dan meminta panitia untuk mengatasi permasalahan yang terjadi. Namun panitia sama sekali tidak peduli dengan apa yang terjadi. Panitia malah menampilkan hadiah uang yang semakin bertambah karena tereliminasinya seorang peserta. Hal itu membuat Deoksu dengan para anak buahnya berpikir untuk membunuh peserta lain agar lawan mereka berkurang. Selanjutnya, para peserta terbagi menjadi beberapa kelompok. Mereka saling bekerja sama untuk mempertahankan anggota kelompok masing-masing. Di sisi lain diperlihatkan seorang peserta yang sedang melakukan sesuatu dengan beberapa panitia secara rahasia. Ternyata peserta itu adalah seorang dokter. Mereka melakukan suatu kejahatan yang tidak diketahui oleh penyelenggara permainan. Jadi mereka melakukan jual beli organ para peserta yang sudah mati karena tereliminasi. Dan si dokter ditugaskan untuk mengambil organ-organ mereka dengan imbalan akan diberikan informasi tentang permainan selanjutnya yang akan mereka mainkan. Dengan mendapatkan informasi tersebut, si dokter bisa mempersiapkan diri terlebih dahulu sebelum permainan dimulai. Pada malam harinya, seperti biasanya, lampu ruangan mereka akan dimatikan agar mereka bisa istirahat. Pada kesempatan itu, dimanfaatkan Deoksu dan anak buahnya untuk membunuh para peserta di dalam kegelapan. Malam itu dipenuhi dengan teriakan, kesakitan, dan darah di mana-mana. Ditambah lagi dengan keadaan yang gelap gulita membuat mereka menjadi kesulitan untuk menyelamatkan diri. Gi-hun, Sang-woo, dan Ali langsung bergegas menyelamatkan kakek Ilnam. Namun mereka tak bisa menemukan kakek Ilnam di kasurnya. Ternyata kakek Ilnam sudah lebih dulu menyelamatkan diri dengan pergi ke tempat yang paling atas. Dari posisinya itu, ia berteriak meminta para peserta untuk berhenti saling membunuh satu sama lain. Di saat itulah para panitia datang dan mengamankan situasi. Ruangan itu terlihat sangat mengerikan dengan mayat yang berserakan. Mayat-mayat itu kemudian dibersihkan dan dipindahkan oleh panitia. Singkat cerita, besok harinya mereka dikumpulkan kembali untuk mengikuti permainan selanjutnya. Kali ini mereka diminta untuk membuat tim yang berisi 10 orang. Si dokter yang sudah mengetahui permainan sengaja memilih Deoksu dan anak buahnya sebagai timnya, karena permainan yang akan mereka mainkan adalah tarik tambang. Sementara Gi-hun dan peserta lain yang tidak tahu apapun memilih teman-teman terdekat mereka secara acak. Bahkan dalam tim Gi-hun terdiri dari 3 wanita dan 1 kakek-kakek. Alhasil tim Gi-hun menjadi sasaran empuk bagi tim lainnya. Tarik tambang yang akan mereka mainkan bukanlah tarik tambang biasanya. Mereka akan bertanding di atas ketinggian, sehingga salah satu tim yang kalah pastinya akan jatuh dan tewas. Singkat cerita, tibalah saat kelompok Gi-hun akan melawan kelompok lain yang terlihat lebih kuat. Sejak awal, Sang-woo merasa sudah putus asa melihat semua anggota dalam kelompoknya. Sebelum permainan dimulai, kakek Ilnam membagikan tips dan trik yang dulu ia pakai saat bermain tarik tambang.
Kini yang mereka perlukan hanyalah kerjasama tim dan saling percaya. Pada awalnya, trik kakek Ilnam berhasil mereka lakukan. Namun karena pihak lawan sangatlah kuat, mereka tetap saja tak bisa mengalahkannya. Pada detik-detik terakhir, Sang Wu memimpin para anggota tim untuk maju 3 langkah. Hal itu dilakukan agar tim lawan otomatis terjatuh. Meskipun pada awalnya mereka sempat ragu, namun pada akhirnya berkat hal itu mereka dapat membalikkan keadaan dan dapat memenangkan permainan tersebut. Di akhir permainan, dari 80 peserta, kini tersisa 40 peserta yang masih bertahan. Setelah permainan selesai, seperti biasa si dokter akan dipanggil untuk melakukan operasi pengambilan organ. Saat itu, Junho yang masih menyamar diminta oleh seorang panitia untuk ikut melakukan pengiriman organ. Di sana, ia melihat apa yang dilakukan oleh si dokter dan para panitia itu. Mereka mengambil organ-organ penting dari mayat peserta yang sudah tereliminasi. Organ-organ itu nantinya akan dijual agar mereka bisa mendapatkan uang. Setelah menyelesaikan tugasnya, dokter itu meminta imbalan pada para panitia. Namun para panitia itu mengaku belum mengetahui apa permainan selanjutnya. Hal itu tentu saja membuat si dokter sangat marah. Karena jika malam ini ia tidak mendapatkan info apapun, maka Deoksu pasti akan langsung membunuhnya. Dengan menggunakan pisau operasinya, ia langsung membunuh seorang panitia dengan brutal. Setelah itu, ia keluar dan kabur dari ruangan labirin tersebut dan dikejar oleh seorang panitia. Sampai akhirnya mereka pun tiba di ruangan permainan sebelumnya. Di sana, panitia mencoba menenangkan si dokter karena ia tak ingin penyelenggara mengetahui rahasia mereka. Namun sayangnya, keributan itu pun langsung diketahui oleh penyelenggara. Tak ingin membuang waktu, penyelenggara langsung membunuh panitia itu dan juga si dokter. Sebenarnya ia tidak peduli dengan kejahatan yang mereka lakukan. Namun dalam permainan itu, ia sangat menjunjung tinggi kesetaraan. Ia tak ingin ada peserta yang diperlakukan spesial di sana. Ia percaya bahwa setiap orang berhak mendapatkan kesempatan terakhir untuk mempertahankan hidup mereka dengan adil. Di waktu yang sama, Junho dan seorang panitia menyusup melalui pintu rahasia. Keduanya ditugaskan untuk mengirimkan organ-organ kepada para pembeli. Tak disangka, setelah melewati jalan rahasia itu, panitia itu pun menodongkan pisau ke arah Junho. Ternyata ia selama ini sudah curiga pada Junho karena sudah bersikap aneh. Untuk melindungi dirinya, Junho mengeluarkan pistolnya. Dengan pistol itu, ia membunuh panitia dan menyusup masuk ke dalam ruangan penyelenggara. Sementara itu, penyelenggara dan para panitia melihat mayat panitia lain yang tertembak. Dari peluru di kepalanya, penyelenggara yakin bahwa peluru itu adalah peluru dari pistol polisi. Penyelenggara segera mengarahkan semua panitia untuk mencari penyusup tersebut. Sementara itu, Junho yang menyusup ke dalam ruangan penyelenggara mencoba untuk mencari tahu informasi tentang kakaknya. Dari puluhan berkas-berkas di sana, ia menemukan fakta bahwa kakaknya memang pernah menjadi peserta dalam permainan tersebut. Setelah itu, waktu permainan selanjutnya pun tiba. Dalam perjalanan menuju ke ruangan permainan, mereka diperlihatkan mayat si dokter dan mayat panitia-panitia yang lain. Mereka secara resmi meminta maaf sekaligus mengingatkan bahwa hal itu akan terjadi pada mereka jika mereka berbuat curang. Pada permainan kali ini, mereka diminta untuk berpasangan 2 orang. Karena jumlah peserta saat ini 39, itu artinya akan ada 1 orang yang tidak memiliki pasangan. Saat itu tidak ada satupun peserta yang mau berpasangan dengan kakek Ilnam. Mereka takut jika di permainan kali ini akan membutuhkan kekuatan. Karena merasa kasihan, Gi-hun memutuskan untuk berpasangan dengan kakek Ilnam. Pada akhir pemilihan pasangan, tersisa Miryang yang tidak mendapatkan pasangan. Karena hal itu, ia dibawa oleh panitia ke ruangan lainnya.
Di ruangan permainan, masing-masing peserta diberikan satu kantong yang berisi 10 kelereng. Dalam waktu 30 menit, peserta yang mendapatkan 20 kelereng di akhir permainan akan dinyatakan menang. Itu artinya mereka harus bersaing melawan pasangan mereka sendiri. Gi-hun yang berpasangan dengan kakek Ilnam berusaha menyadarkan karena saat itu penyakit kakek Ilnam sedang kambuh, sehingga ia pun tidak peduli dengan permainan dan berkeliling di sekitar arena. Hal itu tentu membuat Gi-hun panik dan terpaksa membentak kakek Ilnam. Dengan begitu, kakek Ilnam pun sadar dan mau bermain dengannya. Mereka memutuskan untuk bermain tebak-tebakan. Mereka hanya perlu menebak jumlah kelereng di tangan lawan, apakah ganjil atau genap. Tak disangka kakek Ilnam ternyata berkali-kali menebak dengan benar dan membuatnya menang banyak. Hal itu pun membuat Gi-hun semakin panik. Sementara itu, Sang-woo yang berpasangan dengan Ali memutuskan untuk bermain secara adil. Dalam permainan itu, Ali menang dan mendapatkan kelereng yang cukup banyak. Ali merasa bersalah dan tidak tega pada Sang-woo. Namun, mau tidak mau, salah satu dari mereka pasti akan mati. Sang-woo yang sudah kalah memutuskan untuk memanfaatkan kepolosan Ali dan menipunya. Ia mengambil seluruh kelereng Ali dan menukarnya dengan batu. Dengan begitu, ia berhasil lolos dari permainan kali ini. Sae-byeok yang berpasangan dengan seorang wanita bernama Ji-young memilih untuk menghabiskan 30 menit mereka untuk mengobrol. Ji-young mengatakan bahwa Sae-byeok lebih pantas untuk menang di permainan kali ini. Karena Ji-young selama ini hidup sebatang kara dan tidak ada orang yang menunggunya bebas. Oleh sebab itulah, ia pun memutuskan untuk mengalah dan membiarkan Sae-byeok lolos dari permainan itu. Kembali kepada kakek Ilnam dan Gi-hun, saat itu kelereng Gi-hun tersisa 1. Itu artinya tinggal 1 langkah saja kakek Ilnam akan berhasil menang dalam permainan kali ini. Tak disangka, Gi-hun salah menebak pada kesempatan terakhirnya. Namun karena penyakitnya, kakek Ilnam lupa apa tebakan dari Gi-hun. Karena hal itu, Gi-hun mengganti tebakannya sehingga ia berhasil menang. Hal itu terus dilakukan oleh Gi-hun agar bisa membalikkan keadaan, sampai akhirnya kelereng kakek Ilnam tersisa 1. Saat itu, kakek Ilnam menyarankan agar mereka bermain 1 ronde lagi, namun harus mempertaruhkan semua kelereng. Gi-hun yang mendengar hal itu merasa tidak adil karena ia memiliki 19 kelereng, sementara kakek Ilnam hanya memiliki 1 kelereng. Mendengar hal itu, kakek Ilnam berkata, selama permainan tadi ia tahu bahwa dirinya telah dibodohi oleh Gi-hun. Namun ia sengaja membiarkan Gi-hun melakukan hal itu. Gi-hun yang mendengar hal itu merasa sedih dan bersalah. Kakek Ilnam meraih tangan Gi-hun dan memberikan 1 kelereng terakhirnya pada Gi-hun. Kemudian kakek Ilnam berterima kasih pada Gi-hun yang sudah merawatnya selama ia berada di sana. Dan berkat Gi-hun juga, kakek Ilnam merasa bahagia di sisa-sisa terakhir hidupnya. Tepat setelah mengatakan hal itu, waktu pun habis. Kakek Ilnam, Ali, dan yang lainnya pun dinyatakan tereliminasi dan ditembak. Dan part 2 akhirnya selesai. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah nonton alur cerita kali ini. Kalau kalian penasaran, jangan lupa like dan komen ya. Kita lanjutin episodenya di lain waktu. Jadi tetap stay tune di channel Kesuka Film ya. See you!